Terlalu dibesarkan bahwa ada pelanggaran dan membuat spanduk-spanduk itu ya kita suruh bersihkan. Saya setuju dibersihkan, jangan. Kita hendak ke TKP, Badan Kenaziran Masjid tersebut sudah memerintahkan supaya mereka menurunkan itu dan sudah melapor kepada kita. Pada saat kita di perjalanan, para pemuda itu yang masih kita selidiki identitasnya, ini langsung membawa dan menurunkan spanduk tersebut dan langsung membawa pergi. Jadi identitas mereka ini masih kita selidiki. Siapa sebenarnya mereka dan apa maksudnya? Ada yang sengaja mau memperkeruh suasana begini, ya kan? Tapi kita belum tahu kenapa ada tulisan begitu. Belum tahu alasannya kenapa itu ya. Ini siapa lagi yang nyebar-nyebar begini ya? Yang kayak gini-gini akhirnya mulai rame lagi, akhirnya saling mencurigai. Udahlah kalian yang membuat begitu berhenti lah kawan. Daripada buang-buang begitu, dipasang diambil lagi satu kilo. Lebih baik uangnya belikan beras. Lebih baik belikan beras buat di rumah. Terobosan Panglima Jenderal Andika Perkasa hapus tes keperawanan sampai keturunan PKI bisa ikut seleksi prajurit. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi sorotan lewat kebijakannya terkait persyaratan seleksi penerimaan prajurit perwira karir, bintara karir, dan tantama karir pada 2022. Salah satu perubahan dalam alasan mencabut larangan mengikuti seleksi penerimaan prajurit bagi keturunan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Alasan yang dikemukakan oleh Andika adalah tidak ada landasan hukum dalam kebijakan melanggar keturunan anggota atau simpatisan PKI mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI. Yang lain saya kasih tahu ini, TAP MPRS nomor 25 tahun 66. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbau segala macam. Mengatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang itu isinya. Kata Andika dalam, ini adalah dasar hukum, ini ilegal. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Kedua adalah ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Ujar Andika. Andika mengingatkan supaya panitia seleksi tidak keliru dalam memaknai TAP MPRS 25 tahun 1966 tentang pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, marxisme, leninisme. Jadi jangan kita mengada-ngada, saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini, kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum, kata Andika seperti dikutip dari kanal YouTube miliknya, Kamis 31 Maret 2022. Zaman kepemimpinan saya, tidak ada lagi keturunan dari apa tidak. Karena apa saya menggunakan dasar hukum? Oke, hilang, cabut. Nomor 4, ketentuan PKI, lanjut Andika. Saya masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Andika juga membuat sejumlah kebijakan yang dinilai menjadi terobosan. Berikut ini deretan gagasan dan kebijakan Andika yang menjadi terobosan sebelum menjadi Panglima TNI. 1. Menghapus tes keperawanan. Jenderal Andika Perkasa memutuskan menghapus sejumlah tes yang dianggap tidak relevan dalam syarat proses penerimaan anggota Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAD. Pada 10 Agustus 2021 lalu, Andika mencabut tes keperawanan bagi calon anggota KOWAD. Sebelumnya dalam proses perekrutan, para calon harus menjalani pemeriksaan vagina, serviks, serta selaput darah. Himen atau selaput darah tadinya juga merupakan satu penilaian, apakah himen utuh atau ruptur, sebagian atau ruptur yang sampai habis. Sekarang tidak ada lagi. Tujuan penyempurnaan menteri seleksi itu lebih ke kesehatan, sehingga yang tidak berhubungan lagi dengan itu tidak perlu lagi, kata Andika saat itu. 2. Bantu operasi koreksi kelamin Aprilio Manganang. Ketika masih menjabat KSAD, Andika ikut membantu operasi koreksi kelamin Serda Aprilia Santini Manganang yang juga merupakan mantan atlet bola voli nasional. Andika mengemukakan kondisi fisik Manganang membuatnya kerap menjadi bahan perundungan.
Andika mengatakan Manganang bukan seorang transgender tapi mengalami kelainan fisik. Maka dari itu Andika memanggil Manganang ke Jakarta dan memintanya melakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Dalam pemeriksaan itu terungkap Manganang mengalami hipospadia atau letak lubang kemih tidak normal pada bayi laki-laki. Manganang lantas menjalani operasi. Setelah itu Manganang mendapatkan identitas jenis kelamin baru sebagai seorang lelaki melalui putusan Pengadilan Mentondano, Sulawesi Utara pada 19 Maret 2021. Andika kemudian memberikan nama baru kepada anak buahnya, itu yakni Aprilio Perkasa Manganang. 3. Merancang seragam baru TNI AD. Jenderal Andika Perkasa turut merancang seragam loreng baru untuk TNI AD saat masih menjabat sebagai KSAD. Rancangan Andika itu dipamerkan pada 3 Maret 2022 lalu oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dalam kegiatan rapat pimpinan TNI AD. Tak hanya seragam, brevet pada seragam baru TNI AD juga merupakan ide Andika Perkasa. Seragam baru sebetulnya diciptakan Pak Andika Perkasa waktu KSAD. Kemudian ada evaluasi dari para asisten, ada penambahan warna sedikit. Brevetnya juga ini sudah dibuat oleh Pak Andika, kata Dudung. 4. Tak mewajibkan pemeriksaan kesehatan calon istri TNI. Saat masih menjabat sebagai KSAD, Jenderal Andika Perkasa tidak lagi mewajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para calon istri anggota TNI. Andika memerintahkan satuan TNI AD cukup melakukan pemeriksaan administrasi terkait pernikahan, sedangkan pemeriksaan kesehatan dianggap menjadi urusan prajurit. Apakah mereka sudah melakukan kesehatan apa belum? Ya biarkan saja pada mereka. Mereka sudah dewasa dan manakala mereka sudah memutuskan untuk menikah. Kita yakin prajurit kita sudah cukup dewasa dan matang untuk memutuskan apa yang perlu dan tak perlu dilakukan, ujar Andika pada 18 Juli 2021. 5. Pengadaan kendaraan Dinas TNI AD yang terbesar. Saat menjadi KSAD, Jenderal Andika Perkasa melakukan pengadaan 547 kendaraan dinas pada 2021. Kendaraan itu terdiri dari 309 mobil dan 238 sepeda motor. Saat menjadi KSAD, Jenderal Andika Perkasa melakukan pengadaan 547 kendaraan dinas pada 2021. Kendaraan itu terdiri dari 309 mobil dan 238 sepeda motor. Saya yakin ini pengadaan terbesar kita dalam satu kali pengadaan. Ini harusnya dilakukan sejak lama karena memang kasihan jika melihat para pejabat Kodam. Contohnya, kalau harus memakai kendaraan yang tidak layak sehingga terlihat tidak pantas, ujar Andika dikutip dari akun YouTube 1 Mei 2021. 6. Perubahan pola rekrutmen Kopassus. Jenderal Andika Perkasa menerapkan pola perekrutan secara daring untuk Korps Pasukan Khusus atau Kopassus pada 2021. Selain itu, Andika juga menetapkan persyaratan baru dalam penerimaan anggota Kopassus, yakni harus berdinas minimal 4 tahun dan sudah pernah ditugaskan dalam operasi. Persyaratan sebelumnya hanya berdasarkan minat individu. Kopassus pun menjadi kesatuan pertama di TNI AD yang melakukan rekrutmen berbasis daring. 7. Rekrut 1000 muda-mudi Papua jadi prajurit. Semasa menjadi KSAD, Jenderal Andika Perkasa menggulirkan program merekrut 1000 pemuda dan asli Papua untuk menjadi prajurit TNI AD.